Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Bertemu lagi di channel ini. Semoga kita semua senantiasa sehat dan selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, dan senantiasa sukses di dalam menjalankan aktivitas keseharian. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Kawan-kawan sekalian, dalam kesempatan video kali ini kita akan mencoba mereview tentang prediksi soal dan pembahasan materi seleksi tes PPK tahun 2022 dalam aspek atau kompetensi manajerial. Sebagaimana kita pahami di dalam peraturan Menpan RB, yang dimaksud dengan materi dari aspek manajerial ini adalah bertujuan untuk menilai penguasaan pengetahuan, keterampilan, dan sikap atau perilaku dalam berorganisasi yang dapat diamati, diukur, dan dikembangkan terkait dengan: pertama adalah berkaitan dengan integritas, yang kedua berkaitan dengan kerjasama, yang ketiga berkaitan dengan komunikasi, yang keempat berkaitan dengan orientasi pada hasil, yang kelima berkaitan dengan pelayanan publik, yang keenam pengembangan diri dan orang lain, yang ketujuh mengelola perubahan, dan yang kedelapannya adalah pengambilan keputusan. Artinya bisa kita prediksi bahwa soal kompetensi manajerial tes P3K tahun 2022 itu pasti semuanya mengarah kepada 8 aspek ini, ya. Dia pasti mengarah kepada 8 aspek ini. Jadi ketika kita mencoba mengisi dari tes kompetensi manajerial, tes PPK, maka kita harus fokuskan pikiran kita dan perhatian kita dalam aspek kompetensi manajerial ini terhadap 8 aspek berikut ini, kawan-kawan. Baik, kita coba mereview soal-soal yang sudah lalu dan kita coba bahas satu persatu. Soal nomor 1, karena adanya pandemi, maka seluruh sistem kerja di kantor Anda banyak berubah. Salah satunya adalah bekerja di rumah dan penggunaan aplikasi yang Anda masih awam dalam menggunakannya. Maka yang akan Anda lakukan adalah: A. Menanyakan kepada teman sekantor dan memintanya untuk membantu menggunakan aplikasi tersebut. B. Meminta bantuan teman sekantor yang lebih mengetahui tentang bagaimana penggunaan sistem aplikasi tersebut agar kinerja Anda saat bekerja di rumah dapat maksimal. Lalu kemudian C-nya, menanyakan kepada teman sekantor terkait aplikasi tersebut. D. Mencari tahu dan mempelajari aplikasi tersebut secara maksimal agar Anda dapat bekerja di rumah. Kalau kita perhatikan, sebetulnya dari 4 komponen jawaban ini semuanya memiliki kelebihan, kawan-kawan. Yang pertama, menanyakan kepada teman sekantor dan memintanya untuk membantu menggunakan aplikasi sebetulnya bukan tindakan salah, tetapi ini bukan prioritas. Artinya jawaban yang kurang relevan, karena belum apa-apa kita sudah bertanya kan ke teman sekantor dan meminta pertolongan. Berarti ini kita nafikan dulu. Yang B, meminta bantuan teman sekantor yang lebih mengetahui tentang pengoperasian sistem aplikasi tersebut. Ini pun sama, kawan-kawan, ya. Ini pun sama, kalau dalam konteks kinerja itu adalah merepotkan orang lain. Lalu menanyakan kepada teman sekantor terkait aplikasi tersebut. Ini hampir sama dengan yang di atas. Yang D, ini coba kita perhatikan,
mencari tahu dan mempelajari aplikasi tersebut secara maksimal agar Anda dapat bekerja di rumah. Poinnya adalah yang pertama kita mencari tahu, yang kedua mempelajari, lalu kemudian outputnya adalah agar kita mampu bekerja secara maksimal secara mandiri di rumah. Nah, dalam konteks ini maka kita kunci jawabannya adalah D, ya. Poinnya dari sini adalah, ya, ini adalah bentuk dari pengembangan diri, ya, ini. Soal nomor 2. Anda diminta atasan Anda untuk menyelesaikan sebuah masalah di dalam pekerjaan karena atasan Anda menilai Anda karyawan yang paling mampu mengatasinya dengan baik dan efektif. Namun, ketika di tengah jalan, penyelesaian yang Anda berikan terhadap permasalahan tersebut sedikit kurang optimal untuk memberikan solusi terbaik seperti yang diharapkan perusahaan. Yang Anda lakukan adalah A. Saya akan merubah semua solusi yang ada dan membuat persesuaian baru. B. Saya meminta atasan untuk memberikan saya waktu lebih banyak. Lalu kemudian untuk memikirkannya. Yang C. Saya melakukan modifikasi atas keputusan tersebut. Terkadang motivasi kecil sudah cukup. D. Mengembalikan tugas tersebut kepada atasan untuk dilimpahkan kepada karyawan lain. Kawan-kawan sekalian, ini adalah yang A, saya akan merubah semua solusi yang ada dan membuat persesuaian baru. Berarti kan secara gradual. Ini tidak efektif, ya. Kalau kita lakukan, saya akan merubah semua solusi. Ini kan tidak efektif, semua solusi. Lalu kemudian, saya meminta atasan untuk memberikan saya waktu lebih banyak untuk memikirkannya. Ini pun tidak bagus ketika kita meminta atasan untuk memberikan waktu, ya. Artinya kita tidak efektif karena berjalan tidak dengan baik dan efektif. Lalu kemudian saya melakukan modifikasi atas keputusan tersebut. Terkadang modifikasi kecil sudah cukup, ya. Ini saya melakukan modifikasi atas keputusan tersebut, ya. Ini berarti ada sedikit modifikasi dan perbaikan dari tadi penyelesaian pekerjaan yang kita lakukan, ya. Terkadang modifikasi kecil sudah cukup. Ini mungkin sedikit rada kita pahami, ya. Lalu kemudian yang D, mengembalikan tugas tersebut kepada atasan. Ini jelas perbuatan atau attitude karyawan yang tidak baik kalau dia mengembalikan pekerjaan kepada atasan untuk dilimpahkan kepada karyawan lain. Maka opsi yang paling tepat dalam konteks menjawab pertanyaan yang kedua ini adalah saya melakukan modifikasi atas keputusan tersebut, ya, karena walaupun modifikasi itu kecil kesannya, tetapi sebetulnya itu akan membuat sesuatu akan lebih efektif. Jadi kita kunci jawabannya yaitu C. Apa artinya? Poinnya di sini adalah mengelola perubahan, ya, di sini maksudnya. Soal nomor 3. Anda sedang berkunjung ke kampung saudara Anda dan melihat kegiatan wirausaha di sana tidak terlalu berkembang, padahal ada potensi untuk mengembangkannya. Bagaimanakah sikap Anda terhadap masalah tersebut? A. Menyampaikan hal tersebut kepada pejabat desa setempat. Ini ya kelihatannya memang di sini bagus, ya, menyampaikan hal tersebut, tetapi tidak ada inisiatif dari kita untuk mencoba melihat, ya, dan merefleksikan apa dari potensi yang ada. Lalu yang kedua, menyusun rencana untuk mengembangkan kegiatan wirausaha. Ini B-nya, menyusun rencana untuk mengembangkan kegiatan wirausaha di tempat tersebut. Ya, ini
kita save ini jawaban karena menyusun rencana. Ini berarti kita adalah seorang yang visioner, mengembangkannya sesuai ketika melihat potensi yang ada. Lalu kemudian yang ketiganya, menyampaikan gagasan Anda kepada saudara Anda. Ya, ini pun sebenarnya relatif bisa dibenarkan menyampaikan gagasan kawan-kawan, tetapi kita harus perhatikan bahwa outputnya apa, poin yang ada di dalam jawaban ini. Lalu yang D-nya, langsung menyampaikan gagasan Anda kepada warga setempat. Melihat opsi-opsi di sini kawan-kawan sekalian, bisa kita lihat bahwa poinnya di sini adalah, kita lihat di sini. Ini adalah inisiatif menyusun rencana untuk mengembangkan kegiatan wirausaha di tempat tersebut. Ya, artinya dia punya visi untuk membangun sesuatu. Maka kita kunci jawabannya adalah di B ya. Kenapa? Poinnya adalah ini mengelola perubahan. Kenapa tadi mengelola perubahan ya? Di sini mengelola perubahan. Soal nomor 4. Perusahaan tempat Anda kerja saat ini mengalami penurunan yang disebabkan atasan yang baru sangat kaku dan tidak terlalu paham mengenai kondisi pasar. Sementara kamu sangat memahami kondisi pasar dan mengerti strategi peningkatan target. Apakah tindakan kamu? Ya, ketika kita melihat persoalan seperti ini. A. Seharusnya atasan lebih terbuka dan tidak kaku dan menerima semua masukan dari tim. Ya, ini berarti kita kan lebih prejudice, lebih kita mengharapkan atasan kita lebih terbuka. Ya, di sini. Karena sikapnya sangat kaku tadi itu, maka kita mengharapkannya ini adalah harapan. Yang B, saya mengajukan ide secara pribadi dan mengemukakan kemampuan strategi memperbaiki kinerja. C, mengajak atasan dan semua tim untuk mengatur jadwal diskusi secara rutin untuk bertukar pendapat. D, membiarkan saja. Ini jelas ya, tidak termasuk kategori ya di sini. Tidak masuk kategori kalau membiarkan saja. Lalu kemudian kalau mengajak atasan dan semua tim untuk mengatur jadwal, ini berarti dia punya inisiatif di sini, ya. Sementara kita kunci dulu yang ini. Saya mengajukan ide secara pribadi dan mengemukakan kemampuan serta strategi memperbaiki kinerja. Ini berarti kan kita single fighter. Itu tidak tepat kalau dalam sebuah tim. Lalu kemudian seharusnya atasan lebih terbuka dan tidak kaku dan membuka semua masukan dari atau menerima masukan dari tim. Ini cuma harapan kita. Kita mengharap sesuatu kepada atasan kita. Maka kita kunci jawabannya adalah mengajak atasan dan semua. Jadi pelibatannya adalah pelibatan atasan, ya, dan semua tim. Ini berarti kita kerjasama di sini, ya, maknanya. Maka di sini kita kunci jawabannya adalah C, yaitu mengajak atasan dan semua tim untuk mengatur jadwal diskusi secara rutin untuk bertukar pendapat. Poinnya adalah di sini komunikasi kerjasama. Soal nomor 5. Target kerja dan beban kerja yang tinggi menurut saya adalah, nomor 5 ini, A. Suatu tantangan yang harus kita hadapi. Ya, target kerja itu memang suatu tantangan. Ya, kelihatannya kita kita checklist dulu. B. Merupakan jalan kita untuk melangkah ke depan. C. Lebih baik saya mengundurkan diri daripada stres. Wah, ini berarti rendah, ya ini. Lalu kemudian D, merupakan jalan saya mencapai tingkat pimpinan tertinggi. Ini kelihatannya kawan-kawan, target kerja dan beban kerja yang tinggi menurut saya adalah tantangan, betul,
tetapi harus dihadapi, itu adalah sebuah kenyataan. Terus jalan kita untuk melangkah ke depan, iya, lebih baik saya mengundurkan diri daripada saya stres. Lalu dia merupakan jalan saya mencapai tingkat pimpinan tertinggi. Kenapa? Karena target kerja dan beban kerja itu adalah sebagai acuan kita dalam konteks organisasi, ya tentu saja untuk mencapai tingkat pimpinan tertinggi, ya. Artinya jenjang karir lah, dijadikan sebagai sesuatu yang jenjang karir. Jawaban di sini adalah kita kunci, yaitu jawabannya di D. Poinnya adalah ini adalah pengembangan diri, ya. Soal nomor 6. Di tengah proyek besar dan membutuhkan tanggung jawab besar, saya mengalami kegagalan besar yang sangat mengancam karir saya. Sebaiknya saya A. meminta maaf atas kegagalan saya, B. bertanggung jawab atas apa yang saya lakukan, C. tidak berputus asa, saya jadikan kegagalan ini sebagai penguat langkah ke depan, dan D. bertanggung jawab dengan segera mengundurkan diri dari pekerjaan. Di sini coba kita lihat soalnya kawan-kawan, di tengah proyek besar membutuhkan tanggung jawab besar, ya. Di sini konteksnya adalah tanggung jawab. Kemudian saya mengalami kegagalan besar yang sangat mengancam karir saya. Maka sebaiknya adalah meminta maaf, oke, tetapi ini tidak ada konsekuensi apa-apa terhadap perusahaan. Bertanggung jawab sepenuhnya atas apa yang saya lakukan. Jadi di sini konsekuensi apapun harus kita lakukan. Lalu kemudian C. tidak berputus asa, D. bertanggung jawab dengan segera mengundurkan diri dari pekerjaan. Maka kita kunci jawabannya, berarti di sini adalah kelihatan karena di sini adalah membutuhkan tanggung jawab, maka perspektif pertama adalah bertanggung jawab sepenuhnya atas apa yang saya lakukan. Maka kunci jawabannya adalah B. Di sini adalah integritas, kawan-kawan. Poinnya, ya. Soal nomor 7. Saat menghadapi hambatan dalam penyelesaian tugas yang saya lakukan adalah, ketika kita menghadapi hambatan dalam menyelesaikan tugas, A. mencari data pendukung berkaitan dengan tugas tersebut, B. tetap fokus memecahkan masalah, C. meminta bantuan rekan lain untuk menyelesaikan. Ini jelas, ini ya kita kesampingkan. Lalu kemudian mendelegasikan pekerjaan pada rekan lain, ini pun kita kesampingkan karena ini bukti tidak tanggung jawab kita, ya, mendelegasikan itu. Lalu kemudian tetap fokus memecahkan masalah. Tetapi kalau tanpa kita mencari solusi atau pendukung untuk menyelesaikan, maka ini akan susah, maka kita kesampingkan. Jadi jawaban yang paling tepat adalah kita kalau menghadapi hambatan dalam menyelesaikan tugas dan tanggung jawab, maka kita harus coba mencari data pendukung yang berkaitan dengan tugas tersebut. Untuk apa? Nanti kita mampu menyelesaikan persoalannya. Atau disinilah fungsinya decision making, pengambilan keputusan yang tepat didukung oleh data-data pendukung yang berkaitan. Jadi kita kunci jawabannya di sini nomor 7 adalah A, ya. Poinnya adalah pengembangan diri, ya. Artinya memang kita dalam sebuah perusahaan itu harus mampu mengembangkan diri. Konteks di sini adalah mencari data pendukung, ya. Soal nomor 8. Anda diminta untuk membentuk kelompok kerja dengan tugas yang rahasia. Semua anggota tidak boleh memberitahukan kepada siapapun. Setiap minggu mereka berkumpul melaporkannya. Hal yang Anda periksa berkaitan dengan hasil kerja adalah A. kesesuaian hasil dan target yang telah ditentukan, ya. Apakah kesesuaian hasil dan target yang telah ditentukan ini sebetulnya bagus, kawan-kawan,
tapi kita save dulu apakah masih ada jawaban yang lebih tepat. B. Keakurasian dari hasil kerja yang telah ditentukan mencakup ketelitian, kualitas, dan kuantitas. Ini karena ada yang lebih tepat lagi, kita jaga keakurasiannya hasilnya itu. Pertama, akurasinya, ketepatan. Lalu yang telah ditentukan mencakup teliti, berarti akurasi dilakukan secara teliti, kualitasnya juga terjaga, kuantitas atau jumlahnya pun terjaga. Maka ini lebih baik, lebih tepat jawabannya daripada yang A tadi. Maka ini kita kesampingkan. Lalu kemudian yang C, kesesuaian jumlah hasil kerja dengan kemampuan masing-masing anggota. Kalau ini berarti kita pasrahkan kepada masing-masing tanpa adanya proses keakurasian dan ketelitian baik dari aspek kualitas maupun kuantitas. Maka ini pun kita kesampingkan, kawan-kawan. Lalu yang keempatnya, yang D-nya adalah kedisiplinan dalam mengerjakan tugas yang diberikan. Percuma ada kedisiplinan tetapi dalam prosesnya ya hasilnya tidak akurat atau keakurasiannya tidak terjaga, dilakukan tidak secara teliti tadi di sini. Lalu kemudian kualitasnya tidak terjaga dan kuantitasnya apalagi tidak terjaga. Maka ini pun kita kesampingkan. Maka jawabannya kita kunci yaitu di B, ya. Yakni keakurasian dari hasil kerja yang telah ditentukan mencakup ketelitian, kualitas, dan kuantitas, ya. Jawabannya adalah B. Poinnya di sini adalah sesuai dengan apa yang dimaksud oleh Kemenpan RB dalam konteks kompetensi manajerial ini adalah bentuk komunikasi dan kerjasama, ya. Di sini keakurasian dari hasil kerja, ya. Soal nomor 9. Ketika memimpin jalannya suatu proyek, ternyata anak buah Anda cenderung bekerja santai. Padahal proyek harus segera diselesaikan. Jika mereka tidak disiplin, kemungkinan penyelesaian proyek akan terhambat. Menyikapi hal ini, A. Memberi sanksi yang tegas. Ini tiba-tiba kita memberikan sanksi yang tegas terhadap pelaksana atau anak buah, maka ini pun bukan tindakan yang begitu tepat. Lalu kemudian menegur dan mengingatkan kembali job deskripsi yang sudah disepakati sebelumnya. Ini jawabannya lebih tepat daripada yang A tadi, ya kawan-kawan. Kalau ini kan memberikan sanksi tegas tanpa ada aspek apa-apa, ya. Pemahaman tugasnya kembali tidak dijelaskan. Tapi kalau di sini menegur, kita tegur dulu, kemudian diingatkan kembali apa yang menjadi tugas atau job deskripsinya. Karena di sini kan sesuai dengan deadline tadi itu, ya. Lalu kemudian C-nya, menegur dan mengancam akan mengeluarkan dari proyek. Ini tindakan arogan sebetulnya kalau seperti itu dalam konteks kepemimpinan kurang tepat. Lalu kemudian melaporkan kepada atasan, ini pun adalah tindakan yang kurang tepat. Maka jawabannya kita kunci di B, ya, yaitu menegur dan mengingatkan kembali job deskripsi. Poinnya kan di sini, ya, mengingatkan kembali job deskripsi agar mereka lebih atensinya lebih meningkat lagi. Poinnya adalah komunikasi dan kerjasama, ya. Artinya di sini ini adalah komunikasi dan kerjasama, menegur, mengingatkan kembali job deskripsi itu. Soal nomor 10. Jika Anda mempunyai janji setelah pulang kerja untuk merayakan ulang tahun orang tua, tetapi atasan Anda mengajak untuk dinas keluar kota, apa yang Anda pilih? Ini nomor 10 kawan-kawan, ya, di nomor 10 ini. A. Ikut atasan dinas keluar kota. B. Ikut atasan dinas keluar kota dengan syarat diperbolehkan pulang lebih cepat. Ini tidak tepat karena tindakan pertamanya bagus, tepat, tetapi dengan syarat. Nah, ini bawahan yang kurang efektif, yang kurang bertanggung jawab kalau dia meminta sesuatu kepada atasannya yang memang
tidak mengikuti atasannya. Lalu yang ke C, ikut dinas tanpa izin ke atasan untuk pulang cepat karena sudah janji dengan orang tua, ya. Ikut dinas tapi izin ke atasan untuk pulang cepat. Ini kan percuma kita ikut. Berarti kita kesampingkan ini pun kita kesampingkan, kawan-kawan. D, menolak secara halus dan izin jika tidak bisa karena sudah ada janji. Ini bisa saja, tetapi bukan sikap bawahan yang baik kalau dia menolak apapun yang diperintahkan oleh atasan. Maka jawaban yang paling tepat adalah ikut atasan dinas keluar kota tanpa ada prasyarat apapun. Ini adalah sebagai bawahan. Kita kunci jawabannya adalah A, ya. Poinnya dari jawaban ini adalah integritas, kawan-kawan sekalian. Bagaimana sikap terhadap atasan kita, ya.